semuanya, selamat datang di podcast Kelas Peradaban. Bersama saya Amanda yang akan menemani teman-teman untuk beberapa menit ke depan. Dan sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa podcast Kelas Peradaban ini adalah salah satu platform di mana kita akan mengulik banyak fenomena-fenomena sosial di Indonesia maupun internasional. Dan di sesi perdana kali ini kita akan mengulik salah satu fenomena sosial yang beberapa waktu lalu banyak diperbincangkan oleh banyak orang, terutama generasi milenial. Dan mungkin teman-teman sudah membaca di deskripsi, benar sekali kita akan membahas mengenai fenomena child free. Ya, child free ini adalah satu fenomena di mana orang-orang itu memilih untuk tidak memiliki seorang anak, begitu. Dan untuk membahas fenomena ini, saya tidak sendiri bersama dengan pakar-pakar hebat yang sudah ada di depan saya kali ini, yaitu ada Ibu Indri dari Spekham. Halo teman-teman. Gimana Bu kabarnya? Baik, sehat. Dan juga ada Bapak Derajat selaku dosen Sosiologi Universitas 11 Maret. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Dan mungkin langsung saja akan kita kulik bersama ya Pak Bu mengenai fenomena child free yang ada di Indonesia kali ini. Ya. Oke. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwasanya child free ini adalah salah satu istilah di mana seseorang sepasang suami istri yang sudah menikah itu tidak memiliki atau memiliki prinsip untuk tidak memiliki seorang anak. Sebenarnya istilah ini sudah ada ya Pak Bu di negara-negara maju, sudah lama dikenal atau sudah bukan hal yang asing lagi begitu. Tetapi di Indonesia ini baru-baru saja diperbincangkan dan menuai pro kontra, di mana bermula dari salah seorang tokoh influencer, di mana dia menyuarakan tentang fenomena child free ini, sehingga banyak orang-orang mengkajinya, menentang dan bahkan pro. Kemudian bagaimana ini Bapak dan Ibu menanggapi fenomena child free ini di Indonesia? Boleh ke Ibu Indri terlebih dahulu. Oke, baik. Menarik ya ini ya perbincangan tentang child free, meskipun sebetulnya kalau dilihat secara konsep dia bukan hal baru gitu, udah berlangsung lama. Beberapa orang juga dulu sudah melakukan itu, tapi mungkin karena media sosial ini ya. Nah, yang penting untuk teman-teman sama-sama memahami dulu tentang child free itu adalah pilihan ya. Kalau child free itu pilihan, artinya kalau seseorang kemudian memasuki jenjang perkawinan, maka itu adalah pilihan dari pasangan. Jadi kedua orang itu adalah pilihan. Berbeda dengan orang yang memang secara khusus situasinya itu tidak bisa memiliki anak, atau kalau orang biasanya childless ya. Jadi supaya kita nggak miskonsepsi terhadap itu, bahwa seringkali ketika orang memang memiliki sekian hambatan dan halangan untuk memiliki anak, maka dia kemudian mendeklar dirinya sebagai child free. Nah, sementara kalau child free marriage itu sebetulnya sudah pilihan yang semestinya itu sudah memikirkan konsekuensi resiko dari pilihan untuk child free itu tadi. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang child free itu sebenarnya kembali lagi kepada karena ini pilihan ya, pasti ada konsekuensinya. Kita tahu bahwa di masyarakat kita secara kultural dan tradisional juga didukung oleh kebijakannya ya, itu masih melihat bahwa di dalam institusi perkawinan sebagai unit terkecil masyarakat itu ya menikah adalah untuk punya anak gitu ya. Sehingga kalau sampai dia tidak memiliki anak itu karena situasi khusus, bukan karena pilihan itu tadi. Nah, saya rasa itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak mudah, cukup berat. Tapi tentu seseorang memilih itu ada banyak sekali alasan-alasan. Berarti child free ini kalau dari sisi Ibu Indri adalah suatu pilihan dan berbeda dengan childless ya, di mana childless ini memang secara biologisnya dia tuh tidak bisa memiliki anak. Kalau child free memang dia mampu tetapi memilih untuk tidak memiliki. Selain biologis bisa juga karena misalnya aturan gitu ya, di dalam masa kontrak tertentu atau memilih pekerjaan yang memang tidak bisa memiliki momongan, itu juga itu situasi terpaksa ya karena itu. Tapi itu berbeda supaya kita nggak miskonsepsi tentang orang yang tidak bisa memiliki anak dengan child free marriage yang memang sudah jadi pilihan.
Oke, mungkin langsung saja kepada Pak Derajat dari sisi sosiologisnya bagaimana? Iya, bicara tentang pilihan ya dari child free itu memang akan menyangkut banyak dimensi ya. Baik dimensi subjektif perempuan itu sendiri atau keluarga itu sendiri ya, atau juga keluarga, karena dalam beberapa pernikahan itu tidak sekedar urusan dua orang laki-laki perempuan, tapi itu bisa menjadi urusan keluarga besar gitu ya. Terus tadi sudah disampaikan juga terkait dengan pilihan-pilihan atas institusi tertentu, misalnya tadi bekerja yang diwajibkan tidak boleh punya anak selama masa kontrak 2 tahun, atau selama masa pendidikan tidak boleh menikah, bahkan tidak boleh punya anak ya, ada begitu kalau terjadi keluar. Dan juga dalam konteks yang lebih besar itu adalah kepentingan-kepentingan dari masyarakat secara luas ya. Nah memang awalnya yang pertama kita mesti bicarakan adalah yang terkait sama unsur dasar dari child free itu adalah anak. Dan anak itu unsur dasarnya adalah rahim gitu. Sehingga isu tentang rahim ini menjadi krusial sekarang ya. Kalau dulu berbicara tentang rahim itu selalu dikaitkan dengan karakter, sifat, yaitu rahim itu kasih sayang, pengertian, kan begitu. Nah di dalam child free ini rahim ini menjadi sesuatu yang diperebutkan jadinya. Jadi sebenarnya rahim yang ada di perempuan itu hak siapa? Karena ini sesuatu yang unik, laki-laki tidak punya rahim itu ya. Itu hanya dimiliki oleh perempuan. Jadi bicara tentang itu tentu dasarnya adalah bicara tentang perempuan dan tubuhnya. Nah tubuh ini kalau di teorinya Foucault dia bicara tentang biopower, kuasa atas tubuh, kuasa atas rahimnya. Pertanyaannya, betulkah dia berkuasa atas rahimnya itu? Atau sebenarnya yang berkuasa atas rahim itu adalah di luar dirinya ya, keluarganya, keluarga besarnya, masyarakatnya, pekerjaannya, politik, sehingga harus diatur dan sebagainya gitu. Secara biologis itu kuasa perempuan itu, karena dia adanya di dalam perempuan ya, walaupun banyak perkembangan ilmu kedokteran itu sudah mulai mengembangkan ya. Tetapi kan sampai sekarang kelahiran itu walaupun dengan bayi tabung ya, tetap pada akhirnya rahimnya dikembalikan ke rahim perempuan ya. Nah itu menjadi unsur. Nggak tahu nanti kalau suatu hari zaman itu sudah bisa dibuat sebuah rahim tiruan di luar, sehingga orang kemudian perdebatan tentang rahim itu kemudian tidak langsung tertuju pada perempuan gitu ya. Nah tapi kalau sekarang isu tentang hak atas rahim, hak atas tubuh itu menjadi penting di dalam isu child free. Nah pilihan-pilihan ada di situ, dimulai dari situ ya, sehingga kemudian isu ini mencuat dari perempuan, karena itu adalah satu perjuangan atas hak rahim. Dan urusan rahim itu tidak simpel ya, karena itu kalau tidak benar-benar ditangan baik ya orang bisa mati karena rahim itu dalam persalinannya juga bisa ya, dan banyak masalah kanker dan sebagainya di situ juga terjadi di situ. Sehingga isu child free ini memang menjadi isu yang tidak sekedar pilihan individu ya, tetapi menjadi pilihan di banyak orang, banyak institusi lah, banyak orang. Itu. Menarik sekali ya teman-teman, berarti memang child free bukan hanya seorang perempuan saja yang dikhawatirkan, tapi juga banyak aspek gitu ya yang harus diperhitungkan. Oke, lalu saya ini penasaran, bagaimana sih seseorang itu bisa memilih untuk child free, padahal apalagi di Indonesia sangat identik bahwasanya ketika seseorang sudah menikah itu identik untuk memiliki keturunan. Nah kalau dari sisi Bu Indri, sebetulnya ada banyak alasan ya. Jadi kalau saya sepakat tadi dengan Pak Derajat, ini soal medan pertempuran itu ya Pak ya, medan pertempuran tentang hak atas rahim. Tapi secara konsepsi juga sebetulnya kalau kita bicara child free itu kan tidak hanya anak yang dilahirkan, tapi termasuk juga ya kalau mereka yang setidaknya ini sharing dari beberapa teman yang pernah saya dengar bahwa ya child free betul, bukan hanya sekedar dia tidak melahirkan tapi juga tidak mengasuh anak,
tidak juga adopsi dan juga tidak anak tiri, anak asuh, itu tidak. Jadi memang betul-betul free. Jadi kalau dia berpasangan ya hanya hidup dengan pasangan dan keluarganya kayak gitu. Apakah itu tidak ada pertentangan? Oh, luar biasa tentu gitu ya. Nah, apa alasannya kenapa mereka memilih? Itu pertimbangannya banyak. Terutama sebetulnya ini banyak diambil oleh kawan-kawan yang yang hidup di satu komunitas yang lebih modern gitu ya, yang lebih modern. Sehingga misalnya pertimbangan soal kekhawatiran untuk tidak bisa bertanggung jawab karena tidak adanya waktu, kemudian juga soal kesehatan fisik misalnya, atau kalau lebih yang gaul lagi itu ya supaya bodinya tetap terjaga gitu ya, itu awet muda begitu. Terus juga soal pilihan kebebasan waktu, karena kalau harus kemudian berbagi waktu dengan mengurus anak itu juga akan sangat mengganggu bagi beberapa orang yang memang pilihan pengaturan waktu itu sudah sangat ketat seperti itu. Terus juga ada aspek ekonomi, kekhawatiran untuk tidak bisa memenuhi kebutuhan anak pada situasi yang sekarang ini semakin berat gitu ya. Lalu juga ada aspek-aspek yang terkait dengan hak anak. Ada beberapa kawan yang melihat bahwa ketika punya anak dan tidak bisa memenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak yang diatur, maka lebih baik tidak memiliki anak atau mengalokasikan waktu dan biayanya untuk didonasikan atau disalurkan kepada anak-anak lain. Nah, itu ada beberapa pertimbangan. Nah, apakah kemudian child free itu nantinya akan menjadi jalan terbaik gitu ya dari sekian pertimbangan? Nah, sebetulnya yang menurut saya yang harus menjadi penting untuk menjadi perhatian dari teman-teman yang memilih untuk child free adalah memahami setiap resiko dari pilihan. Kan tadi ini pilihan ya, ini pilihan bukan karena situasi ya. Maka dia harus memahami, karena gini, seperti yang tadi di awal disinggung Pak Derajat, di dalam masyarakat kita itu relasi kuasa di dalam institusi perkawinan itu kita masih melihat tidak setara. Kenapa itu tidak setara? Pertama dari sisi regulasinya ya, di Undang-Undang Perkawinan kita sudah membangun memberikan pembagian peran yang sangat jelas bagi suami maupun istri. Memang tidak dimandatkan ya kalau di Undang-Undang Perkawinan itu harus punya anak, enggak, tapi memang ada klausul yang mendorong supaya sehat, ada keturunan, tapi nggak punya keturunan juga tidak dilarang sebetulnya menurut undang-undang. Nah, tapi dari sisi relasi kuasa di dalam perkawinan kita itu di Indonesia terutama dan sebenarnya di beberapa negara, di beberapa belahan dunia yang lain itu masih tidak setara. Terbukti misalnya kasus-kasus kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga masih selalu menempati angka yang paling tinggi gitu ya di nasional, di daerah seperti itu. Nah, sehingga gini, seseorang yang memilih untuk child free bukan berarti dia akan terbebas dari resiko ketidakseimbangan relasi kuasa itu yang kemudian berdampak pada kerentanan untuk mengalami violence atau kekerasan. Terutama nanti pada saat mereka memasuki jenjang perkawinan, ketika memasuki jenjang sudah menjadi lansia gitu ya. Apakah siklus reproduksi perempuan yang cenderung memiliki kekhususan, misalnya fase menopause yang udah masuk, terus kemudian lansia, terus situasi reproduksinya berbeda dengan pasangannya, itu apakah masih menguatkan ketidaksetaraan relasi kuasa itu ya, sehingga nanti pada saat usia senja yang cowoknya nyari pasangan lagi, gitu kan, masih bisa cari pasangan lagi karena kan dia masih seksual aktif yang tidak terganggu, sementara yang perempuan lebih sulit untuk mendapatkan pasangan lagi. Nah, itu sehingga kemudian menimbulkan kerentanan untuk terjadinya masalah dalam rumah tangga, kekerasan seksual seperti itu. Apakah itu juga sudah menjadi konsekuensi atau resiko yang dimitigasi oleh seseorang yang memilih untuk child free? Kalau itu sudah dipersiapkan, sebetulnya itu bisa jadi lebih mudah begitu ya. Nah, di kita kan memang tidak ada larangan, dari sisi kebijakan tidak ada larangan baik di undang-undang perkawinan, bahkan di undang-undang kesehatan kita itu malah justru memberikan hak yang mau hamil bisa, mau tidak hamil juga bisa, mau melahirkan diberikan hak, tapi memilih untuk tidak melahirkan itu juga diatur, silahkan gitu ya, di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi sebetulnya tidak ada larangan untuk child free, tapi
bagi kita pertimbangan kebiasaan, tradisi, dan juga relasi sosial tadi itu yang harus jadi pertimbangan supaya bisa diantisipasi agar kerentanannya tidak kembali merugikan perempuan. Oke, baik sekali. Tadi yang saya highlight dari latar belakang seseorang memilih child free, salah satunya adalah ekonomi. Ya, kemarin saya juga melihat bahwa data di mana seseorang yang memiliki anak itu memiliki pengeluaran untuk anak itu sendiri sampai usia sekitaran batita itu hampir 100 juta atau sekitar 2 juta dolar, dan itu cukup banyak memang ya. Tapi kalau dari sisi ya di kota besar pasti. Iya betul. Ya. Untuk memberikan yang terbaik pasti pengeluaran juga sangat besar. Tapi dari sisi sosiologisnya sendiri ya, di mana keluarga atau seorang anak itu adalah hal penting di unit keluarga, dan bagaimana jika suatu keluarga yang tidak memiliki anak, bagian sosiologis. Kalau dicari penyebab utama masalah itu pasti diberikan ke perempuannya. Walaupun sebenarnya yang punya masalah tidak subur atau spermanya tidak benar itu laki-lakinya ya, tapi pasti dikenakan ke perempuan ya. Zaman dulu memang nilai anak itu menjadi sangat penting di masyarakat. Nah itu kalau ditarik dalam sejarah lama sebenarnya bersumber dari masa-masa agraris, masa-masa perang, masa-masa ke laut ya, kerjaan yang dulu bersumber dari alam. Pada masa dulu itu pekerjaan itu dikerjakan di mana tenaga kerjanya ya anggota keluarganya dalam pola subsisten ya. Itu jadi kalau saya sebagai bapak untuk kerja di sawah, maka pekerja saya itu kalau anak saya sudah besar, ya anak saya. Kalau anak saya belum besar ya istri saya gitu. Walaupun tetap yang dianggap bekerja itu bapaknya, tapi aslinya itu anak. Nah, di dalam proses seperti itulah memiliki anak menjadi nilai penting. Karena kemudian bisa menjamin keberlangsungan keluarga itu. Keberlangsungan itu sampai nanti bapaknya meninggal. Ya, bahwa kemudian ibunya yang masih hidup, keluarganya itu terjamin untuk tetap hidup. Kenapa? Melalui sistem warisan. Sawahnya dipecah sehingga anak saya dijamin bisa ngerjakan sawah saya itu kalau saya mati. Ya, sebagai modal investasi ya Pak. Anak itu nilai investasinya cukup penting dulu itu ya sebagai tenaga kerja. Sehingga itulah yang kemudian norma-norma sosial masyarakat itu dibangun atau terbangun mendukung prinsip seperti itu. Nah, tapi sejak berkembang modernisasi ya walaupun kalau saya sih modernisasi punya peranan cukup penting ketika Renaissance itu membangun otonomi manusia, di mana manusia itu kemudian tanggung jawabnya dan kinerjanya itu diukur secara pribadi, ditambah dengan kekuatan rasionalitas yang dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan. Nah ini menghasilkan apa yang disebut dengan otonomi manusia. Di dalam konsep ini saya penelitian ya, kenapa perempuan itu ini, tapi saya hubungkan sendiri. Perempuan itu kenapa kok child free ya? Studi saya terhadap fenomena perkembangan otonomi perempuan. Otonomi perempuan itu perempuan yang hidup sendiri. Entah sudah sebelum menikah atau dia sudah menikah, cerai, kemudian dia tidak mau lagi lanjut ya. Dia tidak punya anak dan dia tidak mau lanjut. Itu ternyata dari hasil studi saya, pilihan perempuan, ini yang saya teliti ini orang-orang sampai usia sekitar 38 dari mulai umur ya usia produktif perempuan, tapi khusus perempuan kita tanya Anda itu keinginannya untuk menikah itu kalau di ranking itu gimana, ternyata menikah itu ranking 5 pilihan dalam perempuan sekarang ya. Jadi yang pertama itu yang dikejar adalah pendidikan. Jadi perempuan dan pendidikan itu semakin melekat. Perempuan yang tidak berpendidikan itu nilainya rendah, gitu. Ya walaupun pendidikannya tinggi dan dia tidak bekerja, tapi pendidikan menjadi identitas perempuan yang penting. Kemudian pekerjaan, ya. Jadi kalau punya anak itu merasa aman kalau anaknya perempuan itu anaknya bekerja, ya. Semakin tidak percaya dengan laki-laki ya. Laki-laki ini tidak jelas ini. Nanti tiba-tiba laki-lakinya pergi selingkuh atau tidak bisa kerja, itu yang menanggung keluarga itu perempuan. Ya, pendidikan perempuan, kemudian dia ingin punya rumah, bangun rumah, kemudian dia menikmati jalan dan sebagainya itu, baru dia menikah. Jadi menikah itu sudah pilihan yang sangat jauh, bukan pilihan kedua, gitu. Nah,
kita lanjutkan dalam pertanyaan berikutnya, kenapa Anda kok menikah itu menjadi alternatif yang jauh gitu ya? Karena menurut perempuan ini, menikah itu menimbulkan masalah yang paling pertama, orientasi pertama adalah kebebasan dia menggunakan waktu. Jadi kalau menikah, dia itu waktu dia itu harus tunduk pada suaminya, tunduk pada mertuanya, apalagi nanti punya anak ya tunduk pada anaknya, ya. Dia tidak punya waktu yang betul-betul dia bisa gunakan dengan baik. Kedua, pendapatan dia tidak benar-benar bisa dia pakai, bahkan mungkin beli kecantikan dia atau baju dia juga dikalahkan. Kemudian pekerjaan, keempat jalan-jalan rekreasi, kelima yang menurut saya juga penting adalah pertengkaran. Jadi pertengkaran dalam keluarga yang terekspos di media sosial, apalagi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dan artis, itu ternyata sudah mulai masuk kesadaran perempuan bahwa ini keluarga itu ada resiko yang harus dihindari, yaitu perkelahian, pertengkaran. Karena kan keluarga itu basisnya sekarang kan istilahnya itu rezim cinta. Dasarnya itu cinta, tidak kalau dulu kan disuruh orang tua. Tapi ternyata pernikahan yang dasarnya rezim cinta berujungnya pada pertengkaran. Iya, dan itulah yang kemudian daripada gegeran di rumah, nggak usah lah, mending saya sendiri aja. Jadi itu yang kemudian muncul dalam fenomena-fenomena yang saya punya teman saja, kalau saya butuh ya saya dengan teman, kalau mau nonton ya saya cari teman, istilahnya apa itu. Nah, nanti kalau sudah selesai ya selesai gitu aja. Kalau sekarang ini Pak dikenal namanya demografi pintar, di mana orang-orang tuh malas seperti yang tadi dikatakan Pak, malas untuk menikah, malas punya anak gitu. Itu istilah baru ini Pak. Iya. Apa nih demografi pintar? Kalau demografi pintar. Iya. Pintar mesti gini. Iya, jadi gitu. Jadi memang ada pergeseran di masyarakat ya terkait nilai anak, terkait juga nilai menikah, terkait nilai keluarga gitu, dan terkait dengan fungsi dan peranan perempuan itu sendiri yang berubah menuju semakin otonom. Nah, otonomi inilah yang kemudian dirasakan kenikmatannya, kenyamanannya, sehingga kemudian hak untuk memilih tidak punya anak, hak untuk tidak berkeluarga itu menjadi muncul sebagai pilihan gitu, yang perlu dibela. Ya walaupun pembelaan terhadap child free ini sudah zaman tahun 70-an itu sudah berkembang pembelaannya, gerakan child free namanya, itu sudah muncul. Jadi memang keluarga ini sekarang sudah seseorang untuk memilih untuk berkeluarga itu sekarang sudah tidak se-excited dulu, dimana orang-orang tuh ya setelah bukan orientasinya adalah menikah begitu. Kalau sekarang banyak sekali orientasi yang diprioritaskan. Oke, nah kemudian kita masuk lagi ke fenomena child free di Indonesia. Yang kenapa sih fenomena child free sekarang ini di Indonesia itu banyak sekali yang memihak dan yang kontra begitu? Banyak yang memihak tapi juga banyak yang kontra, maksudnya gitu ya. Kalau kontranya itu sehingga viral gitu, banyak kita bicara sama orang-orang gitu. Iya, karena memang perdebatan tentang child free ini itu sama dengan perdebatan kita tentang LGBT. Itu satu arena perdebatan yang memang sangat sulit karena nilai dan norma-norma kita, ya. Nilai dan norma-norma kita baik karena agama maupun karena budaya itu mempertahankan keluarga, memiliki keluarga, kemudian punya anak, punya cucu, mewariskan, itu masih menjadi nilai yang luhur. Sementara di sisi lain, keterbukaan kita itu sudah, kalau dibilang itu ya sudah pintunya sudah dijebol, bukan lagi buka tutup. Kita itu dari segi bangsa ini ya, dari segi keterbukaan karena internet dan sebagainya itu sangat responnya cepat. Saking cepatnya sampai Kementerian Komunikasi itu membentuk desa-desa digital itu ribuan. Desa-desa itu dibuat yang terpencil, yang kurang informasi itu ribuan untuk segera mereka membuka diri pada perkembangan ide-ide gagasan di luar negeri. Nah, sehingga terjadilah perdebatan ini.
apakah kita harus mempertahankan nilai-nilai ini sementara kita belajar bahwa ada nilai-nilai di luar ini. Nah, kita di tengah-tengah itu. Dan isu itu di Indonesia itu nanti itu akan kendor sendiri, hilang sendiri. Walaupun masalahnya tetap laten ya, tetap ada. LGBT mengeras, nanti ya hilang sendiri. Diskusi itu dulu pernah terjadi tahun berapa ya? 60-an atau berapa ya? Antara Sultan Takdir Ali Sabana, kalau saya tidak salah dengan Armin Panik atau dengan siapa saya lupa. Di situ ada perdebatan waktu itu Indonesia itu. Apakah Indonesia ketika sudah mulai masuk ke era modern mau bertahan dengan nilai-nilai tradisionalnya ini atau lepas saja nilai tradisional kita modern aja sekaligus gitu. Nah, pada waktu itu perdebatannya rame dan tetap menjadi isu, tapi ya lama-lama hilang. Cirinya di Indonesia itu lama-lama hilang ya. Cuma itu tetap laten ya, tetap laten dan itu nanti akan menjadi masalah krusial ketika politik mulai menggunakannya itu, bisnis mulai menggunakannya itu. Nah itu yang kemudian baru akan menjadi rame ya. Misalnya saja bisnis ini ya, kepentingan bisnis terhadap terhadap tidak suksesnya child free itu sangat tinggi. Kepentingan bisnis untuk tidak mensukseskan seks resesi itu sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena anak dan persalinan itu merupakan bisnis besar, sangat besar. Anak-anak itu kalau sudah lahir itu pasti perlu pampers. Sekarang di desa-desa pun pakai pampers. Bisnis pampers itu kalau dari data itu sampai menyentuh 9,6 triliun pampers. Bayangkan kalau orang sudah tidak mau punya anak, kan bisnis pampers bisa gulung tikar. Susu kedua ya, susu itu triliunan dan masing-masing bisnis itu kan punya cabang di bawahnya banyak. Ya kalau susu, pabrik susu punya pegawai, turunannya koperasi susu, turunan koperasi itu tuh petani-petani sapi, itu kalau gulung tikar sampai ke bawah. Sehingga anak itu bukan sekedar urusan kewajiban biologis, bukan sekedar kewajiban norma-norma sosial, tapi urusan bisnis. Jadi kayak apa ya? Sapi itu harus segera punya anak, itu kepentingan dia itu. Nah ini manusia itu harus punya anak, karena kalau tidak punya anak mengancam bisnis saya itu. Nah ini yang kekuatan ini yang juga melawan, ya menahan kenapa terjadi. Jadi ada bisnis, ada nilai-nilai masyarakat yang tetap mempertahankan anak, tetap mempertahankan punya cucu, tetap itu menjadi. Tapi sampai apapun ya kebiasaan Indonesia itu walaupun di permukaan itu udah hilang, tapi laten itu jalan. Nanti ketika ada gejala lagi baru muncul lagi. Terus begitu berputar. Berarti memang beraspek pada berbagai bidang ya, berpengaruh pada berbagai bidang dan menarik tadi yang dijelaskan Bapak bahwa ini berpengaruh juga ke bisnis. Tetapi kalau boleh saya tanya ini semisal Indonesia saja ya, semisal kalau Bapak itu lebih baik yang suatu negara itu lebih baik yang mereka itu memiliki penduduk atau memiliki anak atau menjadi calon orang produktif gitu ya, itu yang banyak tapi mereka banyak pengangguran atau mereka berjumlah penduduknya sedikit tapi mereka semua produktif Pak. Begitu kalau menurut kepentingan bisnis dan berpengaruh pada berbagai aspek itu bagaimana? Kalau saya itu melihat ya dari sejak dunia ini ada sampai sekarang ya, dan seterusnya, diversity itu sangat penting. Keanekaragaman itu sangat penting. Tidak hanya untuk urusan manusia, untuk lingkungan, untuk tanaman, untuk air, diversity itu penting. Kenapa? Karena itu satu dan yang lain itu saling mendukung di dalam sebuah ekologi atau ekosistem kehidupan ini, kehidupan manusia ini. Satu contoh aja, kita hidup sehari-hari kita ini sangat disupport oleh matahari yang jaraknya itu jauh sekali mil. Kita kesana aja mungkin sampai mati tidak nyampe gitu ya. Tetapi itu yang di luar kontrol dan kemampuan manusia sama sekali itu ya. Kecuali kita tinggal di
bawah gitu ya, itu telah mempengaruhi terjadinya proses di daun itu fotosintesis, nanti ada air, ada menguap dan sebagainya. Nah, seluruh komponen alam itu punya diversity ya. Makanya kalau saya ditanya, Bapak setuju atau tidak setuju dengan child free? Maka saya akan katakan itu harus jadi pilihan dua-duanya. Jadi tidak memilih salah satu, ya dua-duanya menjadi pilihan. Bahkan jika pilihan ketiga ya kondisional aja, boleh gitu ya. Kalau keadaan ini saya tidak, kalau keadaan saya boleh. Jadi biarkan keanekaragaman pilihan itu tetap menjadi pilihan di masyarakat, karena hanya dengan keanekaragaman itulah kekuatan tarik-menarik itu menghidupkan kehidupan manusia itu. Jadi it's okay gitu ya, sepanjang koridor dan kepentingannya itu tetap terjaga gitu. Artinya tidak boleh saya memaksakan seorang perempuan untuk melahirkan atau hamil, dan tidak boleh juga saya memaksakan perempuan untuk tidak hamil dan tidak melahirkan. Itu dua pilihan yang harus tetap ada dalam kehidupan ini. Secara regulasi sebetulnya di Indonesia ini juga tidak ada larangan dan juga tidak ada pengaturan tentang child free. Sekalipun seseorang itu melakukan kampanye tentang child free, itu juga tidak ada ketentuan pidana yang bisa menjeratnya. Jadi sebetulnya relatif sampai sejauh ini ya, tidak tahu nanti kalau ini kemudian terus menguat dan masuk ke dalam ruang politik, kita kan sedang membahas tentang undang-undang kesejahteraan keluarga itu. Nah itu mungkin di bagian itu bisa jadi ya. Tapi ini tergantung dari seberapa viral informasi itu dibincangkan. Nah kalau menambahkan yang Pak Derajat yang soal kontra, bisa jadi ini kelompok konservatif tentu akan tidak suka dengan isu child free ini, karena untuk kalangan konservatif membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah itu adalah satu prinsip yang sangat penting gitu ya, terutama di dalam menegakkan prinsip-prinsip keagamaan apapun keyakinannya gitu. Nah di samping juga pertimbangan tentang bahwa ketika memiliki anak itu kayak semacam saya menyebutnya kayak paham narsistis gitu ya. Jadi punya anak itu bagian dari eksistensi, berarti saya sehat gitu loh, berarti saya kemudian bisa menghasilkan keturunan kayak gitu. Nah tapi itu kelompok konservatif ya. Tentu saja kalau yang mendukung ya dia akan punya pandangan yang berbeda, mereka punya value yang berbeda, mereka punya prinsip yang berbeda, termasuk kemudian yang kembali ke soal kontrol tubuh tadi. Bisa jadi karena selama ini secara umum perempuan kehilangan kontrol terhadap tubuhnya, terutama ketika dia memasuki jenjang perkawinan, maka pilihan untuk satu tidak menikah, atau kalau terpaksa harus menikah karena alasan rezim cinta itu tadi, maka salah satu pilihannya child free, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya perampasan hak terhadap dirinya gitu ya, setidaknya itu. Tetapi kembali lagi, kalau saya selalu ingin mengingatkan karena background pengalaman berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang panjang, termasuk baik itu kultural, baik risiko sosial maupun situasi yang terkait dengan kondisi kesehatan perempuan yang dia memiliki siklus yang berbeda tadi dengan laki-laki seperti itu. Dengan pengetahuan yang lengkap tentang semua risiko itu, maka pilihan untuk child free atau tidak child free itu jadi pilihan yang sudah konsekuensi logisnya akan bisa diperhitungkan. Nah, kalau di beberapa kota besar kan kalau nggak salah mereka sudah berkomunitas ya, mereka sudah bikin kayak kampanye terus berkomunitas yang ketemu langsung maupun yang lewat media sosial. Media sosial ada ya banyak ya. Podcast juga beberapa mereka membincangkan tentang itu. Seperti kayak ini ya, kayak grup-grup ini ya dulu, kalau dulu kan ada tuh grup mereka yang pro choice sama pro life gitu. Kalau kita bicara dulu isu tentang aborsi, ini juga sudah mulai muncul baik yang pro child free maupun yang tidak. Nah saya kira komunitas itu bisa jadi ini ya, jadi media yang penting gitu bagi teman-teman muda yang memang saya kok kayaknya pengen ya nanti kalau kayak menikah mau child free. Nah itu salah satu bisa digunakan untuk bisa mengakses informasi yang lengkap gitu ya, terutama supaya kemudian ketika itu pilihan dari gaya hidup yang diambil oleh teman-teman ketika nanti menikah, itu teman-teman sudah paham tentang
konsekuensi hak dan juga konsekuensi kewajibannya, termasuk juga mengantisipasi supaya tidak ada terjadi gangguan yang terkait dengan tadi kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, kemudian risiko kekerasan, terus kemudian risiko terkait dengan hak hukum dia ketika misalnya memiliki harta dan segala macam itu. Nah itu semua sudah harus menjadi bagian yang diperhitungkan, sehingga tidak hanya sekedar misalnya oh ini lagi tren child free, lagi viral gitu ya, di media sosial gara-gara ini viral terus ikut-ikutan gitu. Aku kan perempuan yang feminis yang apa modern mengikuti itu. Tapi kemudian ya mungkin masih muda, tidak ada persoalan yang besar, tapi nanti secara bertahap itu supaya tidak jadi penyesalan gitu, sehingga semua aspek yang sangat mungkin terjadi dengan pilihan untuk child free itu sudah diperhitungkan gitu. Juga kalau ingin pro dan kontra juga harus melihat bahwasanya suatu keputusan itu banyak pengaruhnya terhadap aspek-aspek lain, jadi harus diperhitungkan. Oke. Nah, tadi membahas soal regulasi bahwasanya child free itu dibebaskan lah ya, bisa dibilang kamu bisa mengikuti, kamu bisa tidak. Nah, semisal child free ini diterapkan di Indonesia, ini bagaimana? Kita melihat data dari Indonesia bahwasanya Indonesia di tahun-tahun 2030 sampai 2045 mungkin ya, itu kan dikatakan akan adanya bonus demografi. Nah, semisal child free ini banyak diikuti oleh masyarakat, apakah bonus demografi ini bisa dibilang gagal atau bagaimana? Kalau child free, kalau itu dianut oleh banyak kalangan, maka tidak akan mungkin ada bonus demografi lah. Yang ada kan lansia-lansia yang akan semakin banyak jumlahnya. Jadi tidak ada diskusi tentang bonus demografi, tidak ada diskusi tentang anak-anak yang produktif. Tapi saya rasa kalau Indonesia menurut data sih ya, setidaknya di data itu kan kita belum sampai ke kekhawatiran resesi seks seperti di China atau di Jepang seperti itu. Kita masih cukup aman ya dari BKKBN misalnya di tahun 2022-2021 itu kan range untuk statistik perkawinannya masih sekitar 1,8 sampai 2 juta ke atas ya statistik perkawinannya. Jadi artinya orang berkeinginan menikah itu masih normal gitu ya. Terus kemudian tingkat kelahiran, kehamilan juga masih relatif normal. Nggak tahu kalau ini nanti jadi masif ya. Saya merasa sih masih belum terlalu mengkhawatirkan, masih oke. Nah, tapi kemudian yang jauh lebih penting itu di soal gini ya. Jangan sampai child free itu menjadi pilihan dari pemaksaan ketika memilih untuk hubungan perkawinan. Artinya itu bagian dari paksaan si pasangan misalnya, laki-laki misalnya, supaya kemudian child free aja biar kita nggak repot. Tapi sebetulnya ada rencana atau agenda yang kemudian supaya nantinya memang karena di kita ini kan di Undang-Undang Perkawinan 174 itu kan kepala keluarga adalah laki-laki, maka dia harus memegang seluruh tanggung jawab dari kehidupan di keluarga. Dengan tidak adanya keturunan atau tidak adanya anak, maka beban yang harus dia tanggung sebagai kepala keluarga kan jauh lebih kecil dan berkurang. Nah itu bisa jadi harus dibaca secara secara benar juga gitu, supaya kita tidak kemudian karena tren child free lalu kemudian si perempuan kembali lagi jadi korban seperti itu. Itu sih saya rasa kalau pandangan saya. Iya, kalau di Indonesia untuk diterapkan child free kayaknya agak sulit ya, karena variasi budaya kita itu dan variasi agama ya, itu rentangnya itu tinggi. Kecuali kalau ini satu wilayah yang mungkin tidak pulaunya di mana-mana, karena itu kan kontrol ya, itu menyangkut mengenai kontrol apakah kemudian child free itu dilakukan dengan betul-betul gitu ya. Artinya memang saya melakukan child free karena saya memang mau child free gitu, bukan karena saya menghindari sesuatu yang menjadi beban saya dan sebagainya, itu bukan, tapi memang ini pilihan hidup di dalam rangka saya membangun sebuah kualitas kehidupan yang bagus gitu ya. Nah cuma saya melihat bahwa budaya-budaya di Indonesia dalam variasi yang ada di Indonesia itu nilai anak masih sangat tinggi ya. Anak itu menentukan kehidupan orang tuanya gitu. Saya ini kalau menurut agama saya ini masuk surga itu anak saya soleh apa enggak ya? Iya kan? Nah kalau saya tidak punya anak terus saya mendoakan saya nanti siapa gitu. Nah
itu penghubung nilai-nilai budaya di banyak tempat itu masih menghubungkan antara eksistensial dengan anak. Nah ini kan harus, kalau kita mau terapkan ini harus dirubah dulu atau dipahamkan dulu tentang nilai positif dari child free itu. Nah itu yang sulit ya, tidak mudah ya, kecuali kalau nggak tahu nanti mungkin ada betul-betul anak menjadi hak negara, hanya menjadi kewajiban negara. Sekarang itu kan anak yang menjadi kewajiban negara itu hanya kalau anaknya terlantar, ya kan? Kalau anak itu terlantar, maka negara itu punya kewenangan untuk mengambil alih itu, gitu. Tapi kalau anak itu tidak terlantar, itu keluarga, orang tua itu jadi tanggung jawabnya. Nah, sehingga kalau itu kembali ke orang tua, urusannya sama itu tadi, nilai budaya dan sebagainya itu. Jadi itu akan berkembang tetap sebagai bagian dari diversity di Indonesia ya. Nanti kalau masuk ke sini ada yang dilarang, ada yang tidak, sehingga memilih child free itu tidak sekedar memilih pilihan saya seneng-senengan atau tren-tren, tetapi saya harus sudah memperhitungkan segala konsekuensi di segala macam itu. Termasuk tadi misalnya kalau orang itu tidak punya anak, bahkan tidak punya suami, kemudian dia meninggal, kekayaannya besar, ini mekanisme pembagiannya gimana? Nah, kalau kita memang sudah punya sistem ya bagi waris, semua kekayaan orang begitu mati itu langsung diambil alih oleh hukum, oleh negara, itu mungkin masih bisa. Kalau sekarang kan ya dibagikan ke anaknya, yang perempuan dapat sekian, yang laki dapat sekian. Kalau enggak, pergi ke keluarga, ke saudaranya, itu rame gegeran, berantem mesti gitu. Itu banyak hal yang harus diperhitungkan dan disiapkan. Ya. Sama berkaitan soal perlindungan hak warga negara, kalau tadi kita merujuk ke, kalau misalnya child free itu dianut oleh sebagian, meskipun saya belum yakin ya, misalnya itu dianut oleh sebagian kelompok yang masuk ke perkawinan awal gitu ya. Nah nanti kalau ke depan yang muncul adalah lansia-lansia, negara kita kan sejauh ini juga nggak punya cukup regulasi untuk memberikan perlindungan kepada lansia. Di kita ini kan orang-orang tua lansia kita itu kan biasanya jadi tanggung jawab anak-anaknya kan. Apakah dia, even dia masuk ke panti pun ya, atau rumah panti weda seperti itu pasti atas campur tangan atau atas inisiatif dari keluarga dan anaknya. Nah kalau dia nggak punya, lalu siapa yang ngurus gitu? Negara. Sampai sekarang ini negara nggak cukup regulasi untuk itu. Bahkan dari sisi penganggaran juga sangat minim untuk perlindungan terhadap hak lansia, sehingga ya itu sudah harus jadi pemikiran. Artinya kalau saya lansia dengan child free, maka harus seperti apa saya nanti akan mengelola kelansiaan saya ke depan, misalnya seperti itu harus juga difikirkan, karena negara ini tidak cukup punya punya fasilitasi, punya regulasi untuk memberikan perlindungan ke sana. Dan menurut saya itu tidak hanya urusan kepentingan untuk tidak mempertahankan child free ya, itu tidak sekedar masalah pada demografi ya. Misalnya tadi gerontologi itu nanti orang tua-tua itu menikah jadi banyak, tidak hanya itu, tapi heritage, cultural heritage itu juga memerlukan keturunan. Jadi anak-anak kita itu menjadi anak-anak budaya, penerus budaya. Ya kalau tidak ada itu, orang Bali misalnya, yang disuruh nari siapa? Bukan orang Jawa. Ya anak-anaknya orang Bali di sana itu harus belajar nari. Kenapa? Karena tarian itu menjadi bagian dari ritual itu. Nah kalau anak-anaknya tidak ada, terus apa sih disuruh nari? Apa kita mau sewa profesional yang menari begitu? Nah, jadi anak-anak itu juga merupakan anak-anak budaya. Dia juga anak-anak politik ya. Jadi kalau saya punya ideologi A misalnya ya, maka yang paling cepat saya kejar ikut ideologi saya, ya si A itu. Ya juga anak-anak keyakinan kepercayaan agama atau apa, pasti anak yang akan dikejar itu. Nah itu kepentingannya itu yang mencoba untuk dipertahankan itu ya. Itu urusannya sama kenapa orang kemudian menolak dan menganggap child free itu tidak terlalu harus gitu. Nah kalau begitu bagaimana ini sebenarnya masyarakat Indonesia itu harus menyikapi fenomena child free itu bagaimana? Baik masyarakat umum dan pemerintah itu dari bagaimana? Kalau menurut saya ya ini jadi sesuatu yang menarik untuk kemudian dikaji gitu ya. Kenapa kemudian seseorang memilih child free? Apa ada sebagian dari
hak yang seharusnya mereka dapatkan itu tidak bisa mereka dapatkan gitu ya. Kan kita tahu misalnya di beberapa kota besar gitu ya, orang jadi susah sekali orang jadi kehilangan banyak waktu atau susah sekali menikmati kehidupannya karena fasilitas yang situasi hektiknya di perkotaan atau aturan kerja yang sangat ketat yang tidak memberikan jaminan misalnya untuk kesehatan psikologisnya, kesehatan mentalnya, itu kan berpengaruh untuk daripada gini gue mendingan nggak usah punya anak aja gitu, karena lihat nih teman gue punya anak jadi lebih ribet kayak gitu. Nah itu bisa jadi bahan kajian untuk melihat bahwa adakah hak-hak yang memang sekarang ini belum bisa dipenuhi gitu ya, yang kemudian itu berdampak dan membuat seseorang memilih untuk child free. Atau kemudian ya kalau kita bicara tentang child free, kalau secara konsepsi kan child free itu ya betul-betul nggak ada child ya, free sekali dari child ya. Tapi kalau tidak memiliki anak atau tidak melahirkan, kita masih bisa sebetulnya mengasuh anak-anak yang tadi terlantar atau anak-anak yang kemudian punya potensi tapi nggak punya cukup dukungan ekonomi seperti itu masih bisa kita asuh. Kalau itu secara konsepsi kan sebenarnya tidak child free ya, meskipun dia nggak melahirkan, itu masih bisa. Nah, saya rasa itu bisa kita lakukan kan untuk menyelamatkan banyak sekali aset bangsa yang kemudian kita bisa didik dan segala macam itu. Nah, tapi apakah child free itu harus didukung atau tidak? Saya rasa kita kembalikan kepada masing-masing ya individu pasangan pilihan. Kalau saya itu satu titik awareness, kesadaran bahwa kita itu sekarang punya ini kesadaran awareness ini baik individu, pendidikan maupun nasional ya. Itu kenapa? Karena ini akan menyangkut banyak hal ya. Ini kan konsekuensi dari modernisasi. Jadi modernisasi ketika membangun manusia otonom dengan kepandaian dan kecerdasannya itu menghasilkan orang-orang yang otonom. Dan modernisasi itu adalah akibat yang kita sadari dan kita rencanakan karena kita mengembangkan pendidikan yang luar biasa. Investasi pendidikan itu 20% dari APBN. Kita membuka negara ini seluas-luasnya. Kita membangun, jadi kita aware gitu bahwa pergaulan kita dan apa yang kita lakukan dulu ternyata ada akibatnya ini. Nah, aware ini yang penting harus ditangkap pertama kali kepada semaan. Kemudian di situ kita mulai meletakkan baik meletakkan dia di samping budaya, meletakkan dia di samping agama, di samping pemerintah, negara, politik dan sebagainya. Nah, diskusi tentang itu harus terus dilakukan ya, tentu dari kampus-kampus atau dari pemerintah yang punya teman-teman NGO, ini yang harus terus diingatkan. Bukan dalam rangka untuk memilih iya dan tidak, tapi awareness ini dipahami secara semuanya dengan seluruh alternatif risiko dan keuntungannya, sehingga orang kemudian secara individual itu secara otonom bisa memilih dengan pilihannya. Baik teman-teman, karena sudah banyak sekali yang kita kaji di sini dari sisi human rights sampai sisi ekonominya, ternyata membuka insight-insight baru tentang fenomena child free di Indonesia ini. Dan mungkin sedikit kesimpulan bahwasanya child free adalah sebuah pilihan di mana teman-teman itu bisa menentukan, tetapi tetap ingat untuk mempertimbangkan konsekuensi yang ada, karena setiap keputusan itu pasti menimbulkan sebuah resiko dan konsekuensi yang lain. So, karena sudah banyak ini pembicaraan kita bareng-bareng di sini bersama pakar hebat yang ada di depan saya ini. Terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih Bu Indri dan juga Pak Derajat yang sudah memberikan pengalaman dan ilmunya yang sangat luar biasa ini. Boleh teman-teman kalau penasaran dengan fenomena ataupun diskusi-diskusi kita bisa langsung aja follow Instagram kita di @kelasperadaban. Di situ banyak sekali info-info yang bisa teman-teman ketahui. Dan saya di sini Amanda, sampai jumpa di lain waktu.